Halo teman-teman, balik lagi di Fitria Susalam YouTube channel. Hari ini aku bakal kasih prediksi tes wawancara pada PPS Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 17 Januari 2023. Sebelum ke contoh pertanyaannya, saya mau ngasih kalian tips wawancara. Pertama, kalian harus berlatih berbicara agar saat menjawab pertanyaan kalian tidak grogi. Jawablah secara tegas. Lalu siapkan penampilan kalian yang terbaik dengan baju yang bersih dan juga rapi. Bersikaplah santun dan hormat. Datanglah tepat waktu. Dan persiapkan materi yang harus kalian pelajari, terutama tentang PPS Pemilu 2024. Kalian bisa searching di Google materinya ya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama biasanya kalian akan disuruh untuk menceritakan tentang diri kalian secara singkat. Kalian bisa memberikan penjelasan tentang latar belakang minat kalian, pendidikan kalian, dan pengalaman yang kalian miliki. Usahakan jawaban ini berkaitan tentang kepemiluan ya teman-teman. Oh ya, ini hanya contoh prediksi ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mendaftar menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Kalian bisa menjawab, motivasi saya mendaftar sebagai PPS Pemilu 2024 adalah untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu dalam menyukseskan jalannya pemilihan umum 2024 di desa, nama desa kalian masing-masing, dan membantu memberikan jaminan bahwa pemilu yang akan berlangsung akan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Untuk yang selanjutnya, biasanya pertanyaannya adalah apa yang kamu ketahui tentang PPS? Jawabannya adalah PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP Kabupaten Kota yang bertujuan menjadi pelaksana pemilu 2024 tingkat kelurahan atau desa. Hal ini sesuai yang tertulis dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Anda saat dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting jika diharuskan memilih antara tugas PPS atau tugas domestik lain? Apa yang akan Anda pilih? Kalian harus meyakinkan pemberi pertanyaan itu bahwa kalian akan lebih mengutamakan tugas PPS. Jadi jawabannya, saya tentu akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sungguh sadar terhadap kewajiban saya untuk melaksanakan tugas PPS. Pertanyaan selanjutnya, kontribusi apa yang dapat atau akan kamu berikan saat menjadi PPS? Jawabannya, saya akan berkontribusi dan berdedikasi penuh dan loyal dalam menjalankan tugas PPS ini. Selain itu, saya akan selalu berkomitmen untuk menjadikan pemilu di desa saya bertugas akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang Anda akan lakukan seandainya terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024 nanti? Jawabannya, saya akan menjalankan tugas PPS, bisa disebutkan salah satu tugas anggota PPS, bisa cari di Google, dan melaksanakan pemungutan suara dengan sekuat tenaga saya agar Pemilu 2024 akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, apakah Anda akan siap seandainya dibutuhkan pada saat-saat tertentu di luar jam kerja? Kalian bisa menjawab, saya siap jika dibutuhkan kapan saja dan selalu siap ditugaskan ke mana saja. Yakinkan mereka kalian sungguh-sungguh dalam PPS ini. Pertanyaan selanjutnya, katakan alasan Anda kenapa kami harus merekrut Anda. Jawabannya, jawablah dengan mengatakan keterampilan dan semua kemampuan yang kalian miliki yang berkaitan dengan berlangsungnya pemilu. Jangan berlebihan ya teman-teman.
Cukup buat mereka terkesan dengan jawaban Anda. Pertanyaan selanjutnya, berapakah total perdukuhan di wilayah domisili tempat tinggal Anda? Kamu sebutkan nama-nama perdukuhan yang ada di desamu. Kamu juga bisa menyebutkan nama-nama kepala dusunmu ya. Lalu, apakah kamu tahu jumlah TPS di wilayah tempat tinggalmu? Sebutkan. Kalau hal ini kamu bisa bertanya ke perangkat desa setempat di balai desa ya. Pasti ada data di sana tentang jumlah TPS di wilayah kalian masing-masing. Jadi kalian nanti sebutkan ada berapa TPS itu. Setiap desa soalnya TPS-nya berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya, berapa banyak jumlah pemilih untuk setiap TPS? Sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang udah pernah disebutkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatur bahwa per TPS paling banyak 500 pemilih. Namun, KPU tetap hendak menerapkan batas maksimal 300 pemilih pada pemilu 2024. Hal ini mengacu pada hasil simulasi dan berkaca dari pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 lalu, di mana akan lebih efisien jika per TPS dibatasi sebanyak 300 orang pemilih saja. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan perbaikan daftar pemilih tetap atau DPT? Jawabannya adalah dengan cara mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih, dan menambah daftar pemilih baru yang sudah memenuhi syarat. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas dan wewenang dari anggota PPS? Jawabannya, kalian bisa sebutkan beberapa contoh di antaranya. Ini salah satu contoh, wewenang PPS salah satunya adalah membentuk KPPS, sedangkan tugas dari PPS adalah mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU atau KIP Kabupaten Kota melalui PPK. Untuk tugas dan wewenang sebenarnya ada banyak ya, kalian bisa hafalkan, kalian cari materinya di Google. Ini sebagai salah satu contoh aja dari tugas dan wewenang anggota PPS. Itu beberapa contoh pertanyaan wawancara yang akan diadakan nanti. Jadi jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Jangan golput pada pemilu 2024 nanti. See you.